kelompok 6. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara melukis tabung. Sebelumnya perkenalkan kembali dengan saya Mutiara Dinraini dengan NIM terakhir 014. Saya Balkis Nursanisma Yuda dengan NIM terakhir 003. Dengan saya Cita Alfira Madini dengan NIM terakhir 029. Dan saya Devina Ayu Ramadhani dengan NIM terakhir 030. Oke, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara melukis grafik berbentuk tabung tetap secara manual dan tidak menggunakan teknologi apapun. Oke, yang pertama ini ada suatu fungsi yakni x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 dengan batas z-nya, batas bawah z-nya adalah 0 dan batas atasnya adalah 10. Nah, sebelum kita masuk kepada grafiknya, kita harus cari tahu terlebih dahulu di mana titik-titik dari grafik itu agar dia membentuk suatu tabung. Nah, yang pertama kita analisis dulu dari fungsinya ini. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 itu mirip dengan persamaan lingkaran kan teman-teman. Nah, tapi yang membuat berbeda adalah pada intervalnya, dimana ini ada z-nya. Nah, z-nya ini dia yang memicu suatu persamaan lingkaran ini, dia itu bisa menjadi suatu grafik di 3 dimensi, tidak lagi di 2 dimensi gitu teman-teman. Nah, karena ini berbentuk lingkaran alasnya dan tutupnya, jadi kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu untuk menentukan titik-titik koordinatnya biar dia bisa membentuk suatu lingkaran. Oke, yang pertama kita cari dulu jari-jarinya berapa. Nah, di sini kita punya fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, maka kan rumus awalnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini kan rumusnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini untuk mencari nilai R-nya atau jari-jarinya berapa, itu kita akan jadi R kuadrat sama dengan 9, maka R atau jari-jari adalah akar 9, dimana akar 9 ini adalah 3. Kesimpulannya, ini adalah jari-jari lingkarannya, dimana x-nya dia itu sama dengan plus minus 3 dan y-nya juga sama-sama plus minus 3 gitu teman-teman. Dengan z-nya itu dia dari 0 sampai 10. Oke, karena sudah diketahui x, y, dan z-nya berapa, maka kita bisa mulai menggambarkannya. Nah, kita sudah membuat bagian bawahnya. Nah, bagian atasnya, karena batas atasnya tadi adalah sampai 10 ya teman-teman, jadinya kita membuatnya di 10. Kemudian kita tarik garis. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf gambarnya agak kurang memuaskan. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dimana tabung ini berada pada dia di 3, 3, dan 3. Kemudian yang bagian atas juga sama, ini maaf, ini juga 3, ini 3 gitu teman-teman. Kemudian untuk z-nya dia dari 0 sampai 10, maka ditarik dari 0 ke 10 lingkarannya ini tadi, makanya dia bisa membentuk sebuah tabung
gitu teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 2 kurang lebih sama juga. Kita cari dulu jari-jarinya ini berapa. Ini untuk Z-nya dari 0 sampai 8, maka nanti itu ditarik ke atas sampai ke 8 ya teman-teman. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, maka R kuadrat sama dengan 4, maka R-nya adalah akar 4, dimana akar 4 adalah 2. Jadi ini jari-jarinya dengan X-nya adalah 2, plus minus 2, Y-nya juga plus minus 2. Dengan batasnya ini, oke, langsung kita masukkan ke gambarnya. Nah, ini kan di 8 ya teman-teman ya. Jadi nah, gini teman-teman. Terus kita tarik. Jadinya seperti ini. Dimana ini? Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini adalah fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 di batas Z-nya adalah dari 0 sampai 8, dari 0 sampai 8 gitu teman-teman. Kurang lebih cukup mudah sebetulnya, hanya kalian cukup mencari jari-jarinya berapa, kemudian batas Z-nya itu dari berapa ke berapa, tinggal dimasukkan ke dalam grafiknya gitu teman-teman. Kurang lebih mungkin untuk yang cara manual cukup itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, setelah memahami konsep dasar persamaan tabung dan tadi kita juga sudah mencoba menggambar grafik secara manual. Nah, kali ini kita akan mencoba juga bagaimana menggambar grafik dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi MATLAB. Pada aplikasi MATLAB itu ada beberapa perintah kode yang berfungsi untuk membentuk koordinat, menghitung nilai persamaan, serta menampilkan grafik dalam ruang 3 dimensi. Nah, di sini kita sudah menyediakan kode yang kita buat. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan fungsi dari kode-kode tersebut. Ini yang pertama, menentukan rentang X dan Z, yaitu kita mempunyai kode X sama dengan min 3.20,01.23, yang dimana X ini berfungsi sebagai untuk menghasilkan tabung yang halus, yaitu dengan menggunakan 0,01. Yang kedua yakni ada Z sama dengan 0.20,1.210, yang dimana Z ini berfungsi untuk membentuk tinggi tabung yakni dari 0 sampai 10. Lanjut yang kedua yakni ada membuat grid exit, yaitu di sini membuat grid exit itu menampilkan kode ini yang berfungsi untuk mengulang X ke bawah dan Z ke samping sehingga terbentuk bidang 2 dimensi. Nah, di grid ini nanti akan dipakai untuk menghitung Y pada setiap titik. Nah, lanjut menghitung nilai Y dari persamaan tabung, yakni menghasilkan kode Y1 sama dengan SQRT dalam kurung 9 min X kali pangkat 2, yang dimana Y1 ini berfungsi untuk bagian depan positif. Nah, yang Y2 ini sebagai bagian belakang, yakni yang negatif. Di dua sisi ini kalau digabung itu akan membentuk selimut tabung penuh. Nah, yang bawahnya itu menghilangkan nilai kompleks. Maksudnya untuk agar tabung tersebut itu tidak melampaui batas dan memiliki batas. Dan yang menghasilkan kode ini Y1 dalam kurung IMAX Y1 sama dengan 0. Nah, di sini jika kita tidak memberikan NaN, maka itu tidak bisa dipakai untuk gambaran 3D. Maka kita dibuat NaN supaya tabung tersebut itu ada batasannya. Maka kita menggunakan NaN ini. Yang selanjutnya yakni gambar selimut tabung dari dua sisi yang menunjukkan kode ini, yang dimana kode surf Y
surf XY1Z itu menggambarkan setengah selimut bagian depan. Yang ini surf XY2Z itu menggambarkan setengah selimut bagian belakang. Dan kode 0,5, 0,7 itu adalah kode warna ungu. Lalu add color ini membuat permukaan halus tanpa garis kotak-kotak pada tabung. Lalu jika kita ingin memberikan tambahan seperti label, kita bisa menggunakan kode ini, yang dimana fungsi dari axis equal adalah supaya bentuk tabung tersebut tidak melebar atau gaping. Lalu pada view 45,20 itu berfungsi sebagai sudut pandang miring supaya bentuk terlihat. Di sini ada cam light, itu sebagai menambahkan cahaya agar bayangan tampak realistis. Dan ini lighting cloud, itu untuk membuat permukaan lebih halus dan shading. Ketika kode sudah dimasukkan semua, lalu kita pencet tombol run untuk menghasilkan gambar tabung yang sudah kita rencanakan pada coding tersebut. Di sini sudah terlihat gambar tabungnya dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya soal nomor 2 dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dengan z lebih dari sama dengan 0 dan z kurang dari sama dengan 8. Untuk caranya sama dengan soal yang pertama, yaitu kita memasukkan kode-kode yang sudah ada. Cuman di sini ada perbedaan pada angkanya. Seperti x sama dengan min 2.2 0,01.22 titik koma, z sama dengan 0.2 0,1.28 titik koma. Kemudian ada perbedaan lagi pada Y1 dan Y2, di mana Y1 sama dengan SQRT buka kurung 4 min X kuadrat tutup kurung titik koma, dan Y2 sama dengan min SQRT buka kurung 4 min X kuadrat tutup kurung titik koma. Dan selanjutnya yaitu untuk kode-kode selanjutnya itu sama dengan soal yang pertama. Kemudian sesudah kita memasukkan kode-kodenya, kita langsung klik run untuk menghasilkan suatu grafik tabungnya. Nah, ini adalah tabung yang dihasilkan pada kode-kode yang sudah dimasukkan tadi. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mencoba membuat grafik menggunakan aplikasi MATLAB, di mana MATLAB ini kita membutuhkan coding untuk memunculkan grafik, sehingga kita harus menuliskan perintah tertentu terlebih dahulu sebelum grafiknya muncul. Metode ini memang lebih teknis, tetapi sangat lengkap karena kita bisa menentukan batas variabel, mengatur warna, memperjelas slim tabung, dan juga mengontrol tampilan grafik dengan lebih detail. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan cara yang lebih sederhana untuk membuat bentuk grafik, yaitu dengan menggunakan aplikasi atau website yang bisa langsung menampilkan grafik hanya dari memasukkan persamaannya saja, tanpa perlu coding atau mencari titik-titik koordinat secara manual. Aplikasi seperti ini sangat membantu kalau kita ingin melihat bentuk grafik dengan cepat tanpa proses teknis. Pada penjelasan ini, saya menggunakan Matbix 3D. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan ini tempat kita memasukkan persamaannya. Tadi pada pada pembahasan sebelumnya, persamaannya kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 dengan batas interval z lebih besar sama dengan 0 dan z kurang dari sama dengan 10. Nah, setelah kita masukkan persamaannya, Matbix 3D ini akan langsung memunculkan bentuk grafik 3D dari permukaan tersebut. Hasilnya bisa kita putar, zoom, dan lihat dari berbagai sisi. Nah, hasilnya seperti ini.
sehingga sangat memudahkan kita untuk memahami bentuk bangun ruang secara visual. Namun, perlu diingat teman-teman, pada Mathpix 3D atau website seperti ini, yang lain seperti ya pokoknya aplikasi semacam seperti ini atau website semacam ini belum mendukung penulisan batas variabel tertentu. Misalkan tadi kan ini batas intervalnya kan Z kurang dari lebih besar sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 10. Ini belum bisa kita masukkan teman-teman. Karena batas ini tidak bisa dimasukkan, maka grafik yang muncul di Mathpix hanya berupa permukaan utama dari persamaan tersebut. Contohnya ketika kita ingin membuat tabung dengan jari 3 dan tinggi 10, Mathpix hanya akan menggambar selimut tabungnya saja, tetapi tidak menunjukkan batas bawah Z sama dengan 0 dan batas atas Z sama dengan 10. Akibatnya grafik yang tampil seperti permukaan tabung tak terbatas, bukan tabung dengan tinggi tertentu. Jadi Mathpix 3D ini sangat cocok untuk memahami bentuk dasar dari grafik, tetapi bukan untuk menampilkan grafik yang memerlukan batas atau interval yang spesifik. Untuk grafik yang lebih akurat dan dengan batas lengkap, kita menggunakan aplikasi seperti MATLAB. Nah, tadi kan kita ada 2 persamaan. Nah, kalau mau ganti persamaan nanti kita ganti saja. Tadi kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, nanti bentuk grafiknya seperti ini. Nah, kalau bisa juga ditambahkan tadi sama dengan 9. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Yang kecil ini sama dengan 4, yang besar ini sama dengan 9. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa setiap aplikasi memiliki keunggulan masing-masing. MATLAB tadi memberikan kontrol penuh melalui coding sehingga grafik bisa dibuat lengkap sesuai batas yang kita. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa setiap aplikasi memiliki keunggulan masing-masing. MATLAB tadi memberikan kontrol penuh melalui coding sehingga grafik bisa dibuat lengkap sesuai batas yang kita inginkan. Sementara itu, Mathpix 3D memberikan kemudahan karena grafik bisa langsung muncul tanpa perhitungan manual. Pemilihan aplikasi bisa disesuaikan dengan tujuan kita, apakah ingin grafik yang cepat dan praktis atau ingin grafik yang lebih detail dan tepat. Dengan memahami keduanya, kita bisa memilih metode terbaik sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih semuanya karena sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga kalian dapat memahami bagaimana cara melukis grafik tabung dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih dari kami. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. see